Kira-kira kalau menurut Apin hubungan ekonomi dengan pertahanan itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suramanto Sudirman. Jadi di Temu Wacana kali ini saya sudah ditemani seorang kawan saya, Afriawan. Jadi beliau ini baru pulang dari ibu kota menyelesaikan S2, menyelesaikan pendidikan S2 itu di Universitas Pertahanan ya. Nah, jadi untuk video kali ini kita mau bincang soal ini, latar belakang beliau ini sebenarnya mahasiswa ekonomi, mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Tadulako, tapi memilih untuk bisa berada S2 di Universitas Pertahanan. Nah, apa kabar, Pin? Alhamdulillah baik. Asik. Jadi ini sahabat lama saya. Beliau ini salah satu aktivis pada masanya, karena pada masa saya menjabat waktu ketua BEM, saudara Apin itu menjabat sebagai ketua BEM di Fakultas Ekonomi. Jadi awal perkenalan kita itu ya sekitar seperti itu. Nah, Apin, bisa ceritakan bagaimana sampai bisa mendapatkan beasiswa S2? Dan kenapa memilih S2 pada saat itu? Ya, mungkin saya ceritakan dari ini dulu ya, dari apa namanya, latar belakang kenapa mau lanjut S2. Iya. Apalagi pada saat itu kan daerah kita belum lama terkena gempa bumi gitu kan. Betul. Jadi 2018 akhir. Saya kan selesainya itu 2017 ya, 17 Oktober. Iya, 17 Oktober juga 2017. Kalau nggak salah saya wisuda. Dan setelah itu sebenarnya saya belum memutuskan untuk lanjut, tapi masih menjalani profesi sebagai wartawan waktu itu. Sama-sama iya. Kita waktu itu. Kita sama-sama. Saya di Media Al-Herat, Rahman di Metro Sulawesi. Ya. Dan setelah itu kita bangun media Fakta Sultan. Ya, dan bertahan setahun lebih ya. Iya, tahun lebih. Dan akhirnya kenapa saya memilih untuk lanjut, ini tidak lepas dari motivasi dosen-dosen saya juga di kampus. Karena setiap di kampus itu, walaupun setiap kami ketemu di gazebo biasa di nongkrong, selalu beliau itu memotivasi saya untuk kalau bisa lanjut apapun cita-cita kamu ke depan, entah kamu terjun di politisi, entah kamu mau jadi pengusaha, karena kan basicnya ekonomi, kamu harus tetap lanjut studi, karena biar bagaimanapun pendidikan itu sangat penting. Jadi akhirnya setelah kita memutuskan untuk vakum dari Fakta Sultan, saya ke Pare waktu itu. Oh ya. Tapi sebelum ke Pare kan itu kita ada rencana mau pimpin salah satu lembaga kemahasiswaan. Ya itu. Apa PPMI? HMI. Ya. Karena pas jadi PPMI rencananya mau masuk di organisasi kampus. Organisasi apa? Eksternal kampus. Bikin cabang Palu pada saat itu. Iya, dan Rahman mau maju ke Barpol. Ya, jadi itu semua artinya ini jalan-jalan Tuhan begitu. Kalau menurut saya jalan-jalan Tuhan. Karena kalau menurut saya pribadi, ikhtiar saya waktu itu sudah sangat maksimal dan memang bukan jalannya di situ. Kenapa saya katakan maksimal? Karena konsolidasi sudah dilakukan dengan teman-teman waktu itu juga. Hanya saja memang waktu itu apa ya, saya sudah merasa terlalu lama menunggu, kan ya tahu lah bagaimana kan ya momen-momen dan apa namanya dinamika kita di internal HMI kan bagaimana serunya ya. Saya merasa terlalu lama menunggu dan bukan juga buang-buang waktu, dan saya rasa mungkin daripada saya menunggu terlalu lama,
tidak tahu kapan konser jam dilaksanakan oleh ketum waktu itu kan. Yes. Sehingga orang tua juga mendesak kami ini mau kemana gitu. Oke. Jadi pada saat itu sudah berpikir untuk mau kemana? Iya, berpikir mau kemana. Istilahnya ILS lah, quarter life crisis. Kita mau nikah atau mau fokus di kerja atau mau lanjut studi. Gitu. Nah, jadi saya putuskan waktu itu untuk lanjut studi, belum lanjut studi sih. Niat mau lanjut studi tapi saya harus ke Pare dulu. Pare. Ya untuk karena kan kalau mau lanjut harus melalui beasiswa. Karena uang pribadi mana mampu kan Di masa itu. ya di waktu itu. Nah, ketika di Pare, berapa lama proses Aping di Pare sampai menyatakan oh ya siap ini sudah bisa untuk melanjutkan S2? Totalnya itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan berada di Pare. Ya, 6-7 bulan berada di Pare. Hanya saja waktu itu ada jeda. Jedanya itu akibat gempa lalu kan. 2 bulan saya di Pare, kemudian gempa Palu, gempa dan 19 itu pasti. Saya balik. Oh, balik ke Palu. Balik ke Palu. 2 bulan juga kalau nggak salah di Palu. Jadi sempat ilmu yang didapat itu hilang semua. Sempat hilang semua. Karena kan pas datang ke Palu masih goyang-goyang kan. Betul. Jatuh semua. Kemudian saya balik lagi ke sana. Setelah 2 bulan di Palu, saya balik lagi ke sana. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Bentar. Oke. Terus sampai bisa dapat beasiswa bagaimana ceritanya? Sebelumnya bukan beasiswa sih. Jadi ada program volunteer ini itu yang diadakan oleh salah satu NGO, Peace Generation, PISGen. Saya coba Peace Generation yang sempat ente kayaknya ikut apa? Jadi volunteer di sana. Betul. Karena di situ dia kan butuh relawan yang punya basic kebencanaan dan juga paham tentang nilai-nilai perdamaian. Oke. Saya pikir saya ini berasal dari tanah yang dimana kedua hal ini ada di Sulawesi Tengah, dimana kalau cuma konflik horizontal kan bukan kalau cuma maksudnya konflik horizontal sering terjadi dan kita sering memberikan kepada adik-adik SD bagaimana agar kedepannya konflik horizontal ini tidak terjadi lagi kan, baik antar desa atau antar agama misalnya. Kemudian basic bencana kan bencana kan kebetulan S1 saya itu penelitian tentang logistik bencana. Manajemen logistik bencana profesor. Jadi saya itu yang saya tulis di aplikasi saya, kemudian diterima oleh NGO tersebut dan ditempatkan di Cianjur waktu itu 3 bulan. Oh, di Cianjur 3 bulan. Apa yang dilakukan di sana? Mengajar. Iya, mengajar tentang nilai-nilai dasar perdamaian dan tentang manajemen bencana. Yang diajar pada saat itu? Anak SD sama SMP. SD kelas 4 dan 5, SMP kelas 1 2. Oh, peserta didiknya SMP dan SD. Iya, SMP dan SD. Oke. Sebenarnya waktu itu banyak suara sumbang sih juga yang mengatakan begini, kenapa enggak di sini saja, di Palu saja, ini kan Palu baru selesai. Saya juga maunya seperti itu, cuma saya kan hanya ditempatkan waktu itu kan, ditempatkan di Cianjur, dan saya pada saat forum karantina itu saya juga mengajukan kalau bisa salah satu daerah tempat pengabdiannya itu di Sulawesi Tengah, Kota Palu khususnya. Karena baru sampai dari bencana. Cuma karena beberapa pertimbangan, akhirnya yayasan tersebut belum memilih Kota Palu waktu itu untuk tempat pengabdiannya. Tapi sebelumnya mereka sudah pernah di Kota Palu. Oke. Jadi setelah di Cianjur, apa yang dilakukan tersebut? Ya, saya terima pengumuman beasiswa itu pada saat di Cianjur. Oh, gitu. Jadi pengumuman beasiswa diterima pada saat di Cianjur. Pengumuman bahwa Unhan ini buka penerimaan beasiswa kan itu di Cianjur. Jadi memang jalan-jalan Tuhan sebenarnya. Kayak saya bilang memang tidak ada yang tahu bagaimana jalan masa depan kita gitu. Jadi pada saat saya mengikuti pengabdian itu di Cianjur 3 bulan, teman saya yang sama-sama ditempatkan di Cianjur, Mbak Putri, dia yang dapat informasi bahwa ada penerimaan S2 dan pertahanan. Jadi di Universitas Pertahanan itu ini beasiswa langsung dari sana.
beasiswa langsung dari Kemenhan ya, Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Jadi proses dapat pengumuman itu di Cianjur, lalu ikut tes di situ. Iya, dari kan tesnya itu di Bogor, kawasan SJ Sentul, Bogor. Jadi kebetulan saya sudah punya beberapa kenalan warga kampung lah, anak kampung sana. Oh, anak kampung sana. Ya, yang temani saya untuk bolak-balik, ikut testing di Unhan, Bogor, Cianjur, Bogor, Cianjur. Tapi apakah memang pada saat berada di Cianjur, memang keinginan S2 itu langsung ke Unhan, Universitas Pertahanan, atau memang ada universitas lain sebelumnya yang memang pengen untuk dimasuki? Sebenarnya cita-cita saya itu ada dua sebenarnya. Kalau dalam negeri itu di IPI, dan UGM. Kalau di luar itu saya pengennya di Belanda sebenarnya. Incarnya waktu itu Beasiswa. Jadi kalau di Pare itu rata-rata karena teman-teman yang khusus di sana itu semuanya maunya di Belanda lah, di Inggris lah. Jadi kita juga mau nggak mau ya termotivasi untuk ke sana gitu. Dan ada bukti bahwa ada orang-orang yang istilahnya bahkan ada yang maaf difabel itu bisa mendapatkan beasiswa sampai di luar negeri. Setelah dari Pare? Setelah dari Pare. Artinya ya ini bukan show off juga, tapi ini biar kita bisa menceritakan kepada teman-teman bahwa selama ada kemauan pasti ada jalan. Banyak jalan menuju Roma. Nah, dari Universitas Tadulako Fakultas Ekonomi, kok memilih Unhan? Ya, itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya bukan kecelakaan juga ya, memang jalan Tuhan sebenarnya. Iya. Saya kan tadi di Cianjur beasiswanya, dapat pengumuman di situ. Di Unhan ini kan ada jurusan manajemen bencana. Jadi kenapa saya pilih UGM? Karena UGM itu ada manajemen bencana juga. Jadi kampus di Indonesia itu kalau saya tidak salah baru ada 3 yang menyediakan program studi manajemen bencana, magister manajemen bencana. Erlangga, Surabaya, UGM Jogja, sama Unhan. Dan dari ketiga ini yang akreditasinya A itu hanya Unhan dan UGM kalau saya tidak salah. Dan yang saya tembak sebenarnya manajemen bencana. Pilihan kedua saya ekonomi pertahanan. Tapi ya mungkin mereka penilaiannya ketika seleksi saya potensinya di ekonomi pertahanan, akhirnya lolosnya di ekonomi pertahanan. Ada relevannya juga dengan prodi S1. Jadi lolosnya di Ekonomi pertahanan. Pengen lanjut. Jadi NT ini melanjutkan S2 berapa lama ditempuh pendidikannya? Karena kalau kayak di Unhan ini kan kami ditarget gitu. Karena kalau tidak sesuai target itu bisa DO dan mengganti uang negara karena kan full beasiswa dia. Full beasiswa? Iya, full beasiswa. Jadi 1 tahun 18 bulan, 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah? Itu sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Iya, dengan wisuda. Sudah dengan wisuda. Boleh tahu berapa pencapaian yang didapat nilai IPK 3,82. Jadi ini salah satu yang patut untuk kita ambil contoh untuk bahwa teman-teman yang berada di Sulawesi Tengah sebenarnya itu di luar itu ternyata bisa untuk bersaing. Betul. Bahkan ketika di forum kan, kan kita melihat bagaimana unsur Rahman juga pasti waktu K2 kan dari forum nasional. Siap. Dan kita itu tidak kalah jauh kalau kita mau belajar sama mereka. Benar. Argumentasi kita dengan mereka itu artinya kita tidak kalah kayak gitu. Bahkan iya, saya pernah dengar entahlah ini mitos atau apa katanya kita ini keturunan begitu sehingga mau cerdas. Orang timur itu cerdas sebenarnya. Orang timur itu cerdas. Iya betul. Jadi selama mendapatkan beasiswa, berapa beasiswa yang didapatkan sebenarnya untuk dalam itu per semester atau? Kalau untuk jadi
Kalau total anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Pertahanan per individu mahasiswa itu sekitaran 350 juta kalau saya nggak salah. Per mahasiswa? Per mahasiswa dari itu 350 juta. Tapi itu tidak langsung dikasihkan 350 gitu, enggak. Jadi dikelola oleh pihak kampus. Jadi kampus yang karena kan kalau kami di Unhan ini ada seragam, makan 3 kali sehari. Bahkan sudah diatur semua. Kita tinggal bawa diri memang. Seragam itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu sudah disediakan. Paketnya kan, itu ada semua. Baju menwa, baju bela negara, kecuali hitam putih itu kita sediakan sendiri. Sepatunya semuanya disediakan. Tas. Tempat tinggal? Tempat tinggalnya diasramakan. Tahun pertama, 1 tahun pertama kita diasramakan. Untuk tahun kedua, bukan masuk kalau hitungan ini kan 1 tahun 12 bulan. Nah di sana sebenarnya selama 3 semester kita 3 semester itu ya 1 tahun saja dia. 3 semester itu hanya 1 tahun? 1 tahun kalau diumum, karena 4 bulan itu 1 semester di sana. Nggak ada jeda ini, nggak ada libur semester. Jadi itu makanya cepat sekali pergantiannya. Berarti di sana 1 semester hanya 4 bulan? Ya, sekarang 4 bulan, nggak ada libur semester, lanjut. Makanya untuk selesai itu bisa cepat. Dan memang sangat ketat di sana. Ya, jadi saya mau cerita aja sedikit. Pengalaman di sana tuh. Kan kita selama kuliah di Untan ini kan, ya datang jam berapa kita mau, kok mahasiswa biasa toh. Terakhir apel itu kan waktu SMA. Ya, betul. Baris berbaris PBB. Sampai di Unhan, 5 tahun lebih tidak pernah apel, sampai di Unhan itu harus apel pagi. Jadi kita harus bahkan jadi danton lah, komandan peton, laporan berapa yang hadir, berapa yang sakit, tidak hadir kenapa. Dan itu bergiliran? Semua dapat. Jadi semi militer lah. Di sana? Ya, ada sih. Masuknya jam berapa? Masuknya itu 7.30. 7.30. Apel 7.15 menit. Aku masuk setelah apel. Dan sistem belajarnya seperti apa? Sistem belajarnya di Unhan itu sebenarnya sama dengan kita di Pali juga, di Lando. Artinya diskusi ada juga, dosen memberikan materi kemudian diskusi buat makalah. Jadi apakah dosen-dosen di sana yang membawakan materi kuliah itu hanya dosen-dosen saja, ataukah kan ini Universitas Pertahanan? Apakah ada dari misalnya Kementerian Pertahanan atau di bawah dari Kementerian Pertahanan mungkin Jenderal TNI mungkin? Itu di sana gimana? Kalau untuk Unhan sendiri memang karena dia di bawah Kemenhan langsung. Jadi waktu Pak Prabowo pertama kali dilantik jadi Menteri Pertahanan, instansi pertama yang dia kunjungi memang Unhan. Karena rumahnya beliau itu nggak jauh dari kampus Unhan, Hambalang, ya, dengan masuk desa Tangkil kalau nggak salah tempat kampus kami. Tapi satu kawasan bersebelahan. Dan kalau kita mau lihat daftar guru besar di Unhan itu, ya Prof. Salim Said. Prof. Salim Said. Ya, dia biasa isi kuliah umum, biasa juga isi kelas. Kemudian Prof. Purnomo Yustiantoro, mantan Menteri Pertahanan era SBY. 2004-2009. Kemudian Pak SBY juga. Pak SBY sempat? Cuma saya nggak sempat dapat, saya hanya lihat foto-fotonya kan. Karena kan beliau yang resmikan. Beliau. Jadi itu memang Universitas Pertahanan ini dimulai di masa SBY. Di masa Pak SBY. Kawasan Jas Sentul itu di masa Pak SBY. Nah, Tim, katanya sih ini suara sumbang. Katanya Apin ini sempat tinggal di rumah salah satu pejabat anggota DPR RI di Sulawesi Tengah. Apa itu benar? Iya. Saya juga melalui video ini mungkin karena belum sempat bertemu langsung dengan beliau. Mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena sudah sempat ditampung lah istilahnya bersama beberapa teman-teman dari Sulteng. Karena kan kita di Unhan ini hanya
itu tadi satu tahun kan kita diasramakan. Oh, cuma 1 tahun di asrama. Selama mata kuliah. Setelah menyusun itu sudah enggak. Jadi selama sudah enggak diasramakan itu, kebetulan saya kenal seniornya kita di juga, himpunan juga. Oke. Kemudian membantu saya untuk tinggal di salah satu rumah RGA, rumah jabatan anggota DPR RI. Bisa disebutkan namanya? Dari fraksi mana? Tahu lah. Dia nggak disebutkan teman-teman tapi Warna biru ya. Oke. Di rumah salah satu anggota DPR RI dari Sulawesi Tengah. Oke. Jadi di sana apa yang Afriawan dapatkan selama tinggal di sana? Alhamdulillah kami difasilitasi dalam artian kita nggak perlu sewa rumah lagi, nggak perlu bayar listrik, alhamdulillah wifi juga ada, dan ya RDA-nya anggota DPR ini kan kalau yang hotel ya bintang 4 bintang 5 lah. Oke. Iya, karena jadi teman-teman saya itu pada saat keluar dari mes dia bilang, kok kamu tambah mewah, tambah elit dia bilang tempat tinggal kamu. Kami hanya di kos-kosan. Teman angkatan. Iya, teman angkatan. Karena kan kalau kami di Unhan itu asramanya lumayan elit juga sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi kayak bentuk flat begitu kan. Satu flat itu ada 3 kamar. 3 kamar, ada ruang tamu, TV, kulkas, pokoknya semuanya lengkap. Itu fasilitasnya sampai segitunya di Sampai segitu ya. Lemari, bahkan tempat-tempat sepatu semuanya lengkap. Itu tinggal memang kita bawa diri aja. memang betul-betul di Universitas Pertahanan itu tinggal bawa diri ya. Dan untuk tugas akhir diselesaikan berapa lama? Karena kan itu tinggal di Rujak anggota DPR RI. Sebenarnya kami dari di Unhan itu untuk magisternya dari semester 1 kami sudah harus dipersiapkan untuk menyusun judul apa begitu, kalian terkait dengan judul apa. Oke. Dan memang kalau saya sempat berganti beberapa kali judul. Nanti betul-betul sudah tidak berganti itu ketika ya sudah masuk semester 4. Semester 4. Ya ada 8 bulanan saya garap sampai dengan sidang akhir. Oh, 8 bulan. Berarti sejak dari semester 4 di dalam. Sejak semua mata kuliah habis, sempat 2 kali ganti judul, akhirnya judul yang terakhir ini ya di semester 4. Sebelum saya masuk ke hal yang Abing tulis, tesis tugas akhir Berarti S2, apa kesan yang Abing dapatkan di Unhan itu sendiri? apa ya, dunia baru bagi saya itu dunia baru karena sebelumnya tahu lah bagaimana kehidupan kita di organisatoris di kampus bagaimana. Kadang makannya ya sampai nggak makan kan gitu. Jadi mahasiswa itu terus kering. Iya, terus kering. Tapi tetap juga mungkin sebagian kalau saya rata-rata teman-teman saya tuh naik paling rendah itu 5 kilo, bahkan ada yang sampai 10 kilo naik badannya di sana karena itu tadi teratur kan. Saya sempat naik juga kok 3 kilo di sana. Jadi memang di sana 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, makannya itu tiap pagi sarapannya susu. Oke, berarti sama saja pengalamannya dengan pada saat saya belajar di Hambalang. Belajar apa kalau boleh tahu? Itu nanti kita bahas itu lain waktu. Dan memang di wilayah seperti pertahanan itu yang memang betul-betul kita membahas soal ideologi bangsa, memang gizi untuk para peserta didik itu betul-betul dijaga. Dapat beasiswa, setelah itu sekolah di Unhan. Apakah tidak ada jalan-jalannya? Abing kemana, terus melakukan apa, ataukah mungkin ada tugas yang diberikan dari universitas untuk artinya harus keluar dari ibu kota Jakarta? Ya. Dan saya pertanyaan ini terkait dengan visi misi Unhan. Oke. Selain jadi workplace university. Oke. Sebenarnya tujuan daripada terkhusus magister pertahanannya kan itu untuk menciptakan kader
pemimpin yang memiliki ciri khas intelektual bela negara gitu. Oke. Maksudnya adalah bagaimana nilai-nilai bela negara itu bisa kami sebarkan ketika kami sudah selesai dari Universitas Pertahanan. Entah tanah air, nilai patriotisme, nasionalisme itu bagaimana bisa disebarkan dimanapun kami berada setelah selesai dari Unhan. Karena di Unhan kan itu istilahnya melting pot ya gitu. Jadi tempat bertemunya semua lapisan masyarakat kalau boleh dibilang, dari berbagai suku. Ya, PNS, kemudian AS tentara, kayak ada yang dari kepolisian juga, Pengusaha ada? ada pengusaha dari yang sipil umum kan. Kemudian guru ada juga, guru Bawaslu ada juga, Penyelenggara pemilu? Iya, teman saya yang dari Bawaslu ada juga, yang di pajak ada juga. Jadi hampir semua lapisan instansi itu ada Di sana. Perwakilan suku pun saya rasa hampir semua ada. Tapi apakah sempat diajak keluar atau ada studi banding di luar dari tempat kuliah? Oh iya, sebenarnya ini yang buat saya kenapa sampai mau masuk dulu. Oke. Jadi ada daya tarik. Iya, daya tariknya itu kenapa saya kemarin akhirnya sudah di Unhan saja gitu. Tidak mau cari yang lain lagi. Ada yang namanya study visit KKDN sama KKLM. Itu apa? Ini program dari kampus Unhan untuk magisternya. Kalau study visit ini kunjungan istilahnya kayak kunjungan belajar gitu. Oke. Waktu itu kami study visitnya di Kalimantan Timur, di PPU, Penajam Pasar Utara. Oke. Ibu kota negara yang baru, ibu kota negara. Oh, Kalimantan Timur. Itu sebelum pandemi. Oke. Jadi di sana kami melakukan riset, kemudian bertemu dengan gubernurnya juga sempat Kalimantan Timur, Pak Ihsanur ya. Ihsanur. Kemudian ternyata beliau juga Panda. Oh gitu. Iya. Jadi pendekatannya cepat difasilitasi semuanya karena yang uruskan pihak kampus. Oke. Kami mahasiswa tinggal bawa diri saja. Oh, jadi semuanya sudah terstruktur di sana ya, Ya. jadwalnya sudah. Ya, jadwalnya sudah. Oke. Terus selain itu ada perjalanan kemana lagi? Kemudian KKDN waktu itu ke Manado. Ke Manado. Karena Manado ini kan salah satu Alki 3 ya, kalau nggak salah. Salah satu pintu lautnya Indonesia, jalur lautnya Indonesia, yang dimana itu menjadi istilahnya jalur sutra gitu. Oke. Perdagangan kapal-kapal itu banyak singgah di Manado kan. Dan juga potensi lautnya semacam ikan tuna, bluefin, yang ternyata hasil riset kami di sana itu kalau ikan bluefin ini, ikan tuna sirip biru ini yang dimaksimalkan hasil lautnya itu bisa membayar utang negara ternyata. Hasil lautnya itu Ikan tuna. Bluefin ini kan tuna kan, tuna yang bersirip biru kan, ada sirip kuning. Iya. Kebanyakan kan yang didapat Di laut kita itu sirip kuning. Ini yang sirip biru, bluefin. Memangnya berapa harga yang dihasilkan kalau dari ini? Saya sudah lupa, tapi yang jelas mahal. Oh, bisa. Sampai ya ada lalu wacana, bahkan saya sampai muat di media hasil risetnya waktu itu, bahwa ketika hasil potensi ikan bluefin ini dimaksimalkan itu bisa melunasi hutang luar negeri Indonesia. Jadi Aping sempat nulis. Ya sempat saya nulis beritanya karena itu hasil riset saya dengan teman-teman kan. Oke, karena memang Anda mantan wartawan ya, Pak? Iya. Jadi, oke, Bing, selama perjalanan itu kan pasti butuh budget. Itu apakah seluruhnya dibiayai oleh Unhan, apakah ada uang saku dari Aping sendiri? Alhamdulillah, karena kan kita di Unhan juga itu dapat uang saku sebenarnya, uang saku bulanan. Kemudian kalau kayak program study visit KKDN dan KKLM itu juga ada uang sakunya. Oke. Lain semuanya itu sudah ditanggung, kayak tiket pesawat,
uang makan, transportasi itu sudah ditanggung semuanya. Semuanya. Berarti ini semuanya sudah terfasilitasi, memang tinggal datang bawa badan di sana. Datang bawa barang, bahkan dikasih uang saku lagi. Tapi kan apakah itu cukup? Ataukah Aping di sana ini kan mahasiswa, pasti otomatis untuk bertahan hidup itu kan biasalah, sampai jual-jual apa gitu kan, bahkan selesaikan tugas teman mahasiswa loh. Ya. Apakah S2 di Unhan itu Aping masih melakukan hal seperti itu? Masih. Jadi apa yang Aping lakukan? Jadi kalau cerita sebenarnya sedih. Sedih ya? Cuman ini bagian daripada memang keinginan saya bahwa Proses ini kan proses. saya itu memutuskan ketika saya ingin merantau, saya tidak hanya ingin belajar akademik saja, tapi belajar hidup. Maksudnya belajar hidup, ya ini mungkin salah satu bentuk doa saya yang terijabah kenapa itu ke Unhan. Karena kan di Unhan itu beasiswanya kita tercover hanya 1 tahun pertama, uang saku juga begitu. Pas kita masuk mata kuliah sudah selesai, masuk semester 5-6, itu kita sudah kasih cover kan, sudah tidak ada uang saku, sudah tidak ada asrama, karena memang mata kuliah sudah tidak ada, tinggal menyusun, tinggal uang proposal sama tesis saja. Oh, proposal dengan tesis. Dan itu pun sebenarnya kalau boleh dibilang itu sangat tidak cukup untuk besarannya proposal dan tesis. Kalau dilihat dari penelitian teman-teman yang ada kan. Jadi kalau untuk saya pribadi, selain tadi numpang di FGA salah satu anggota DPR RI Sulteng, saya juga buka toko online. Online Ya, toko Kamaimo. Mungkin teman-teman pernah lihat Instagram, itu toko saya. Oh, jadi toko Kamaimo itu Aping yang punya? Ya, online shop saya. Oke, jadi apa yang dijual di situ? Ya, karena saya hobinya ini podcast juga kan, jadi saya jual lighting, lampu belajar, kemudian sound card juga, banyak lah pokoknya. Bahkan action figure juga saya jual, karena saya kan Action figure? ya sebenarnya saya suka koleksi yang begitu, cuma kan belum ada dana untuk koleksi yang begitu kan. Jadi saya hanya stok untuk dijual kembali. Oh, stok untuk dijual kembali. Ya, Tapi modal dari mana, Pin? Ya modal dari tabungan. Oh, tabungan sendiri, tabungan pribadi. Terus Pin, selama ini yang menarik, Anda menjual barang itu Anda jualnya kemana saja? Apakah memang hanya Sulteng saja atau ada di wilayah lain? Kan kalau ini yang salah satu berkah pandemi juga. Artinya kita bisa memetik hikmah dari pandemi juga kan. Oh ya, karena itu posisi pandemi ya. Saat pandemi kan. Yang mulai banyak. Kenapa kita harus memetik hikmah? Karena dengan pandemi ini Indonesia lebih melek digital gitu. Bahkan kan pemerintah memprogramkan untuk berapa puluh ribu yang melek digital begitu kan, untuk tahun 2030. Akhirnya dengan pandemi ini tingkat pemesanan online itu meningkat. Oh iya. Gitu. Jadi peluangnya sangat besar sekali, apalagi kan Indonesia ini pasarnya hampir seluruh dunia itu melihat Indonesia sebagai pasar karena jumlah penduduknya yang begitu banyak. Oke. Ya. Dan memang sebagai negara konsumen. Negara konsumen. Makanya sebenarnya masih terus bertahan sebagai negara berkembang. Iya betul. Makanya kita harus bisa jangan hanya jadi konsumen saja kan, kita produksi sendiri, bahkan melalui online ini kan kita bisa jual ke luar negeri kan. Betul. Oke, Pin, saya mau menyinggung judul Aping pada saat tesis itu apa sih? Ini berat. Karena sebenarnya begini man, saya galau juga sebenarnya memilih judul waktu itu. Oke. Pertama saya itu memilih tentang pariwisata. Studi kasus itu di Bali, karena kan saya pernah baca suatu artikel di Bali itu sempat terjadi reklamasi pantai di kemudian setelah tidak lama berselang setelah reklamasi itu kan dia mau masyarakat di Bali, muncul di sosial media kayak kampanye-kampanye Bali ingin merdeka, ingin melepas diri dari Indonesia. Karena mungkin tidak puas dengan pelayanan pemerintah di sana gitu kan. Akhirnya saya melihat ini hal yang menarik.
kalau dikaitkan dengan tesis saya kan, pariwisata ekonomi kemudian melepas diri dari NKRI kan salah satu isu pertahanan. Oke, betul. Saya coba mengajukan sama dosen pembimbing saya, dan sebenarnya dia sepakat dengan beliau itu, hanya memang budget yang tidak memungkinkan untuk. Sebenarnya kan bisa melalui virtual, cuman saya tidak maksimal kan akhirnya. Memang saya harus ke sana. Dan budgetnya tidak memungkinkan. Akhirnya gantilah dengan beberapa kali ganti. Akhirnya finalnya itu tentang global bonds. Tapi angkat judul Global Bonds, Ya, mengenai temanya tentang global bonds. surat utang negara. Apa yang dibahas di situ? Kayak jangan. Ya, jadi saya garis ininya garis besarnya. Garis besar. Kalau global bond sendiri ini saya angkat kan judulnya itu adalah analisis penerbitan global bonds terhadap kinerja keuangan dan pertahanan. Jadi kan sesungguhnya APBN kita ini itu selalu defisit dari tahun ke tahun itu pasti. Dan untuk membiayai defisit APBN ini itu melalui banyak banyak instrumen yang bisa dilakukan pemerintah. Melalui pajak, apa semua. Dan salah satunya melalui penerbitan surat utang negara. Surat utang negara ini ada yang berbentuk syariah, ada yang bukan. Nah, yang berbentuk syariah ini namanya sukuk. Global sukuk. Surat berharga negara syariah SBSN. Biasa juga dibilang sukuk. Nah, tapi saya bukan fokus di sukuknya sih. Saya fokus di isu yang tahun 2020 kemarin sempat ramai, yakni Menteri Sri Mulyani menerbitkan surat utang negara terbesar sepanjang sejarah. Artinya sebelumnya tidak pernah ada dana sebesar ini. Kisaran berapa nilai yang diterbitkan? Saya lupa ya, 400 ya, 400 triliun, nanti bisa dicek ulang, saya lupa. Yang jelas itu yang terbesar dan tenornya itu 50 tahun, terpanjang dalam sejarah. Tenor 50 tahun, berarti kita harus membayar utang sampai dengan 50 tahun. Sampai 50 tahun ke depan, berarti 2020 sampai 2070. Iya, sampai 2070. Oke, saya menjadi bertanya tentang bagaimana Indonesia di 2045, katanya Indonesia generasi emas. Itu kayaknya jadi apa ya? Paradoks ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, hampir semua negara di dunia ini ternyata membiayai negaranya itu memang dengan menggunakan menerbitkan surat utang. Banyak sudah melakukan hal itu, dan itu ternyata lumrah terjadi. Tinggal sebenarnya yang jadi fokus kita adalah bagaimana pengelolaannya ini. Apakah uang hasil penerbitan surat utang itu bisa digunakan secara produktif atau tidak? Jangan sampai kita hanya tarik lubang tutup lubang kan begitu istilahnya. Tapi kalau umpamanya hasil penerbitan surat utang negara ini kan masuk di APBN, kemudian APBN dikelola dengan baik, tidak dikorupsi, gitu kan? Tidak dikorupsi. Oke, tidak semua tidak dikorupsi. Artinya itu bisa menjadi aset-aset yang produktif, bangun infrastruktur, kan itu bisa pengembaliannya ya bisa lah kan untuk Indonesia maju. Tapi bagaimana kalau pembangunan infrastruktur lalu dijual kembali ke asing? Apakah itu? Bagaimana aku melihat itu? Indonesia kan juga memang melakukan ada apa ini yang one belt one road. Jadi Cina kan punya program yang namanya OBOR itu kan, one belt one road. Dia ingin membangun jalur perdagangan mungkin, atau ya semacam jalur perdagangan yang dimana melewati beberapa negara-negara. Jadi dia ingin menguasai kayak infrastruktur jalan, pelabuhan, dan apa semua itu. Dan itu pembangunan di negara-negara tersebut menggunakan dana bantuan dari China. Sehingga ya sistemnya apa ya? Kita tetap membayar. Kalau misalkan batas waktu tidak tercapai, berarti ada ini kan, ada implikasi ya. Ya makanya itu yang masalah ditakutkan kalau
obor ini juga sudah sampai di Indonesia, mereka bisa menguasai daerah-daerah yang vital kayak pelabuhan, Iya benar. jalan-jalan yang apa namanya yang strategis, itu kan Jalur perdagangan. ya mereka bisa menyelundupkan apa saja. Nah, itu kan ada kerja kan. Oke. Ya. Kita jangan bahas terlalu jauh. Iya, Soalnya nanti di Down. Soalnya kalau di Indonesia itu bagus. Indonesia itu masyarakatnya sejahtera. Beda kalau di Konohagakure. Oh, iya. Konohagakure itu apa? Dia punya Hokage ngutang. Hokage ngutang. Beda kalau Indonesia. Jadi kalau Indonesia kan kita sejahtera lah. Nah, Bing. Kita Naruto ini kan. Iya, Naruto. Oke, Bing. Sedikit saya mau bahas soal kira-kira kalau menurut Aping hubungan ekonomi dengan pertahanan itu bagaimana? Sedikit. Karena kan Aping ini kan sudah mahasiswa ekonomi yang belajar di Universitas Pertahanan. Sedikit sentil saja tentang ekonomi dan pertahanan. Apa ya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang ekonomi pertahanan atau ekonomi pertahanan ini sebenarnya kan dua studi yang berbeda kan, yang akhirnya dipertemukan menjadi satu bidang ilmu baru. Betul. Walaupun ini masih jadi perdebatan juga di kalangan beberapa akademisi. Jadi kalau yang kami pelajari selama ini, ekonomi pertahanan itu adalah ilmu ekonomi yang diterapkan ke dalam pertahanan negara, dalam artian bagaimana memperkuat sistem pertahanan negara, baik itu alutsista, kemudian tentunya kalau kita bicara ekonomi kan ada cost, ada demand, kan ada supply demandnya, itu juga yang kita pelajari di ekonomi pertahanan. Nanti berkaitan dengan alutsista umpamanya, bagaimana berapa kebutuhan umpamanya senjata, senapan serbu tentara, berapa kebutuhannya, berapa yang harus diproduksi, dan dari mana bahan bakunya, hal-hal yang semacam itu. Bagaimana pindahnya produksinya, apakah layak atau tidak. Dan apakah kalau Aping melihat ekonomi dengan pertahanan ini sudah saling berkesinambungan satu sama lain, ataukah ada yang kurang? Ada istilah yang keren, gun versus butter, senjata versus mentega. Oke. Artinya bahwa butter ya? Iya, butter. Mana yang harus didahului oleh suatu negara? Oke. Karena Indonesia negara yang belum terlalu lama merdeka. Apakah kita mendahului persenjataannya, atau militernya kita, atau kita mendahului kesejahteraan masyarakat? Oke. Ini antara kesejahteraan dengan alutsista pertahanan. ya? Oke. Kebutuhan pertahanan. Kan banyak yang selalu tabrakan. Tetapi sebenarnya dua hal ini tidak bisa ditabrakkan. Mereka saling berkaitan. Karena ketika pertahanan negara kita kuat, ketika sistem pertahanan kita bagus, alutsista kita di-upgrade teknologinya, maka tentunya negara-negara di kawasan itu akan segan untuk taruhlah kayak pulau apa kemarin tempat di dalam pasar Malaysia, Sipadan dan Digitan kan? Iya. Hal-hal yang semacam itu tidak akan terjadi kalau pertahanan negara kita, kalau kita disegani alutsista kita. Itu kan terjadi waktu itu karena pada saat itu kita terkena embargo senjataan oleh Amerika. Iya. Kenapa Malaysia berani mengklaim bahwa pulau-pulau itu adalah milik mereka? Karena pada saat itu kita kan embargo. Di embargo akhirnya kita tidak alutsista kita tidak bisa ambil karena kita kan masih mengimpor dari Amerika Serikat waktu itu senjataan. Ya kan mereka berpikir bahwa kalau kita pun mau perang dengan Indonesia, mereka pasti akan kalah. Alutsista mereka tidak lengkap. Padahal belum tentu kan. Cuma keputusan PBB waktu itu kan memutuskan bahwa itu miliknya Malaysia. Kita juga akhirnya tidak disegani di forum internasional kalau militer kita lemah. Itu Aping akui. Ya, bahwa itu saya akui ya. kenapa bisa sampai mengakui seperti ini? Ya karena memang itu bukti yang terjadi kan. Ya nggak usah jauh-jauh kita lihat
bagaimana Palestina diakhirkan di dunia dan diakui oleh PBB kan, padahal ada 80 ya hanya 80 negara yang tidak mengakui, selebihnya itu mengakui bahwa Palestina adalah negara merdeka, tapi tetap saja PBB tidak mengakui dia karena ya mungkin di pertahanannya juga dianggap tidak terlalu ini kan. Nah, itu semua yang makanya tadi gun versus butter itu tidak bisa kita terangkan, karena kalau persenjataan kita, alutsista kita, pertahanan kita itu kuat, tidak ada yang berani mengganggu Indonesia, kita enak membangun. Berarti pada dasarnya sebenarnya jika terjadi kesejahteraan, maka untuk terkait pertahanan itu juga akan sejahtera, akan baik. Iya, akan kuat. Betul. Pun sebaliknya, kalau ekonomi kita meningkat, tentunya kita bisa memberikan peralatan persenjataan yang update lagi kan, update teknologi pertahanan alutsista kita. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita tidak bisa mendapatkan peningkatan ekonomi kalau pertahanan kita lemah juga. Berarti ini dua sisi yang memang harus jalan beriringan. Harus jalan beriringan ya. Ping, Anda kan sudah belajar di Universitas Pertahanan. Ini kalau nonton di Instagram itu anak-anak mungkin usianya masih 6 atau 7 tahun. Kalau pantun saja ditanya berakit-rakit dahulu, berenang-berenang, mereka tidak mampu jawab. Bahkan ada ini sosial eksperimen ya. Bahkan ada kalau dikasih lihat foto Jazz No Limit atau fotonya Eko Aura, Eko Evos, mereka itu kenal pemain-pemain PAK, pemain ML, mereka kenal. Pada saat diperlihatkan foto wakil presiden, mereka tidak tahu namanya. Nah, ini kan ada kemunduran, kalau menurut saya kemunduran dari sifat patriotisme warga negara. Nah, Ping, bagaimana pentingnya patriotisme sebenarnya? Kalau Aping lihat dari sisi pertahanan setelah belajar sebenarnya patriotisme ini mau berkorban demi tanah air kan. Jadi kalau menurut saya pribadi pentingnya ya kan, pentingnya patriotisme ini untuk negara Indonesia, ya itu sangat penting. Saya ambil contoh bukunya Machiavelli kan. Oke. Machiavelli dalam buku The Prince itu kan dia menuliskan bahwa lebih baik kita menggunakan rakyat sendiri untuk tentara kita, tentara pertahanan kita, ketimbang tentara bayaran. Karena kenapa? Karena kalau tentara bayaran bisa jadi nanti ada yang bayar dia lebih dan dia malah menyerang balik kita. Mempertahankan kediktatoran waktu itu kan. Machiavelli berbicara tentang kediktatoran kan di The Prince itu. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa itulah pentingnya nasionalisme, patriotisme itu. Kalau umpama tidak ada jiwa itu, tentunya dibayar berapapun dia rela berkhianat untuk negaranya. Jadi mata-mata atau agen ya. Kan banyak yang pulang dari sekolah luar negeri datang ke Indonesia itu tapi ada yang oknum yang membawa paham-paham yang tidak, yang bertentangan lah dengan NKRI, dengan Pancasila. Bahkan kan ada yang kasus LPDP itu kan, yang di Australia kalau nggak salah, dia dapat beasiswa LPDP Australia atau di mana dia dapat. Setelah di sana dia disekolahkan, dia mendukung Papua Merdeka. Akhirnya dipecat itu dengan kan banyak hal-hal yang semacam itu. Makanya pentingnya patriotisme nasionalisme itu ditanamkan seperti itu. Kalau kayak kasus tadi itu bisa-bisa mereka juga gitu nantinya. Karena saya getol sekali untuk sekarang ya. Kita mungkin karena setelah pulang dari pendidikan, karena saya dididik 27 hari dan memang itu pure nasionalisme dan patriotisme dibangun pada saat itu. Saya akhirnya getol sekali dan memang kan kebetulan saya belajarnya hukum tata negara, konsentrasi waktu fakultas hukum tata negara. Saya takut kalau misalkan para
anak-anak muda anak-anak yang masih tumbuh ini dan masuk ke masa remaja dan dewasa mereka tidak paham tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, Ping, kira-kira pesan untuk pemuda Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, pemuda yang kira-kira yang sekarang ini lagi, saya pengen S2 tapi tidak punya biaya, atau S2 tidak ya, atau pilih kerja atau menikah. Pesan untuk mereka. Oke, kalau kita mau pesan ini kayak apa kita? Mungkin bukan show off, tapi artinya kita ini sudah pasti. Tapi ini sudah Aping lalui kan? Ini sudah Aping lalui. Makanya sedikit untuk mereka. Dan itu mungkin kok. Tidak kali yang tidak mungkin kan? Oke. Ya pesannya bahwa kita digantungkan cita-cita untuk tinggi langit asli. Kalaupun kau akan jatuh, paling tidak kau jatuh di antara bintang-bintang. Bung Karno. Dan itu pesan dosen saya yang memotivasi saya untuk kenapa sampai lanjut kan. Walaupun umpamanya saya startnya dari sini mau ke sini. Walaupun dalam perjalanan saya belok-belok ke sini, pasti nanti saya akan kembali juga ke jalur, dan kalaupun tidak sampai di sini ceritakannya. Artinya yang saya bilang bahwa ketika kita punya cita-cita, yakinkan hati bahwa pasti bisa kita lakukan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Oke, itulah tadi temu wacana pada video kali ini, dan memang video kali ini cukup ada banyak bagian-bagian suara. Di belakang ada suara iklan. Tema alam kan? Tema alam, oke. Kita lagi membangun tema alam pada malam hari ini bersama Aping, dan tetap stay tune di temu wacana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.